Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ibu jadi piket PPDB ya Bu ya? Ya, maaf Ibu mengganggu waktunya sebelum Ibu nanti sudah beres nugas. Saya ingin bertanya dulu ke Ibu melalui refleksi ini. Mudah-mudahan informasi yang saya gali dan kita buat kesepakatan untuk keberhasilan pembelajaran di Al-Husna Madani. Ibu, kalau boleh tahu Ibu mengajar di Al-Husna atau mengajar selama mengajar ini berapa tahun? Kalau dibarengkan dengan di sekolah lain? Dibarengkan dengan sekolah lain? Ya, udah berapa tahun Ibu mengajar? 11 tahun. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti Ibu sudah banyak sekali pengalaman menghadapi anak-anak dengan berbagai apa istilah nama keistimewaan, karakteristik dan sebagainya. Nah, Ibu, menurut Ibu untuk tahun ajaran sekarang ini, pencapaian yang telah Ibu dapat pembelajaran di tahun ajaran yang kemarin sudah dibagi rapot ya Bu, apa pencapaiannya selama mengajar matematika di Al-Husna Madani ini 1 tahun terakhir? Untuk 1 tahun terakhir, alhamdulillah anak-anak udah mengenal rumus-rumus dasar gitu Bu. Terus menghubungkan pembelajaran matematika dengan masalah konseptual atau masalah yang ada dalam sehari-hari. Ya, betul. Strategi apa yang paling efektif menurut Ibu di pembelajaran matematika sesuai dengan karakteristik di Al-Husna Madani? Ya, karena di Al-Husna Madani itu karakteristik anak-anaknya yang mayoritas senang bergerak ya Bu. Oh ya. Ya. Nah, pembelajaran yang efektif mungkin dengan diadakannya atau dihubungkannya pembelajaran matematika dengan adanya game, terus pemanfaatan digital. Relevan ya Bu ya, sesuai dengan keinginan mereka gitu. Ya. Dan itu menurut Ibu sangat mudah untuk masuk ke pembelajaran yang akan Ibu berikan terhadap mereka. Bisa dicontohkan satu aja gitu Bu? Contohnya? Ya. Contohnya misalnya dalam yang berkaitan dengan game itu, misalnya dengan pembuatan kartu Bu, seperti penskoran dalam game, misalnya dalam game olahraga bukan, itu ada skor. Kalau kita menang, nah skornya kan ditambah. Kalau kita kalah ataupun tidak menjawab itu dikurangi. Itu contoh kecilnya, contoh mudahnya. Dan itu kalau perbedaannya, kalau anak-anak tidak praktek itu blank menurut mereka gitu ya, tapi kalau langsung dipraktekkan langsung mengerti anak-anak. Iya. Jadi sesudah materi itu sebaiknya anak-anak itu langsung praktek ataupun tugas gitu. Jadi kalau dibesokkan mereka tuh lupa lagi itu. Ya. Cukup kayaknya Bu. Ya, berarti untuk matematika betul ya Bu, harus praktek ya Bu ya. Dalam arti kata kalau matematika mah latihan mungkin ya, langsung praktek latihan gitu ya. Menurut Ibu nih, alat praktek di Al-Husna Madani yang bisa Ibu pakai dengan seadanya seperti yang sekarang gitu ya, apa bisa gitu anak-anak untuk bisa berlangsungnya pembelajaran secara edukatif menurut Ibu gitu dengan fasilitas yang ada di Al-Husna Madani? Untuk sekarang bisa digunakan walaupun sedikit belum maksimal gitu Bu, walaupun masih ada sarana yang belum
ada contohnya. gitu. Contohnya misalnya seperti kita kan mengukur lapangan nih Bu. Ya. Nah, kita kan belum punya lapangan yang sebenarnya, yang betul. yang sebenarnya gitu Bu. Padahal kan dalam lapangan itu kita bisa gunakan dalam pembelajaran matematika seperti mengukur luas gitu. Kalau soal mengukur luas mah lapangan yang ada bisa dimanfaatkan atau memberikan tugas ke anak-anak yang suka futsal mungkin Bu. Iya. Coba kamu hitung luas tempat futsal kalian gitu. Jadi sesuai dengan mereka yang sering futsal. Tapi kalau ke anak-anak yang sering misalnya ke tempat apa ya, ke tempat permainan misalnya di Selamat gitu, di Selamat mereka senang, atau ke itu ke yang gampang itu misalnya kalian jalan-jalan ke Puncak Resor, di situ ada tempat permainan gitu ya. Coba kamu hitung berapa luas dan panjangnya, panjang dan lebarnya. Iya gitu. Ya. Kalau nggak kita menggunakan ini Bu, ruang kelas. Ruang kelas, nah itu kelas, juga ya. bagus. Karena kan kita nggak tahu ya Bu ukuran kelasnya. Kadang kita gunain ini menghitung lantai ubin. Oh iya, ini ya. Iya Bu. Ini kan 40 kali 40. Iya, gitu. Jadi hitung berapa luasnya berdasarkan banyaknya ubin ini gitu. Itu juga Iya, bisa gitu. ya bagus itu Bu. Nah, kegiatan pembelajaran apa yang kurang berhasil dan mengapa menurut Ibu di matematika tahun ajaran sekarang? Pembelajaran yang kurang berhasil itu mungkin bukan kurang berhasil ya Bu, Ya. tapi kadang anak-anak tuh masih hal pembelajaran dasar ya Bu. Ya. Kadang keliru antara perkalian dan perpangkatan. Ya, mereka itu masih keliru dalam hal itu Bu. Perpangkatan dan perkalian. Kalau perpangkatan dan perkalian, berarti mereka dalam arti kata mereka raraban belum bisa gitu Bu, atau gimana? Jadi sering keliru. Kalau perkalian itu kan penjumlahan berulang, kalau perpangkatan itu perkalian berulang. Nah, kadang mereka tuh masih keliru. Gitu. Berarti butuh pemahaman yang lebih detail ya, jadi membutuhkan waktu. Iya, karena gini kan Bu ya, jujur aja ya Bu, karena kan di sekolah di sini itu kan jamnya kurang gitu Bu. Jadi dalam 1-2 jam itu hanya cukup untuk materi saja. Sedangkan saya dulu kan biasanya mengajar itu sesudah materi latihan. Nah, karena langsung. sekarang karena di sini kan kurang, jadi dalam 1 hari itu hanya cukup untuk materi saja. Nah, lalu latihannya diberikan besok. Nah, kadang si anak itu udah lupa lagi gitu. Insya Allah kalau yang tadi soal durasi, tahun sekarang kan kita udah mulai memberlakukan penambahan durasi mengajar sesuai dengan yang di KOSP. Insya Allah nanti terrealisasi untuk mata pelajaran tertentu, mungkin seperti matematika yang membutuhkan waktu lama gitu ya, dan materi-materi yang non eksak nanti disesuaikan gitu. Kalau untuk bahan ajar sendiri menurut Ibu gimana di sini? Bahan ajar itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi ya. Sudah mencukupi untuk bahan ajar. Ya. Walaupun untuk penambahan saya biasanya mencari di internet. Gitu, bantuan lain. Ya. Berarti kurang berhasilnya di waktu aja ya Bu ya. Itu aja ya Bu. Saya juga setuju. Ya. Apa pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berpihak kepada murid, kebutuhan anak itu? Pembelajaran yang Ibu sudah lakukan apakah sudah berpihak kepada siswa? Sebagian besar sudah. Bisa dicontohkan Bu? Contohnya misalnya anak yang dengan pengetahuan lebih luas, itu biasanya saya kelompokkan tidak dengan yang
setara lagi Bu, jadi dikelompokkan dengan Menyesuaikan. kemampuan yang lain juga agar bisa apa ya Bu namanya, berkolaborasi Oh, gitu, iya. saling, jadi tidak yang berkemampuan tinggi dengan tinggi lagi, tidak. Jadi dikolaborasi. Jadi Nah itu kolaborasi. kelompok heterogen. Heterogen, iya. Nah, eh, Ibu sudah tahu yang istilah DUP itu DUP. DUP. DUP itu yang saya tugaskan ke Pak Adi. DUP itu jadi singkatan dari DUP di pendidikan inklusif. Nah, maksudnya gini Bu, kalau DUP itu lebih ke pemetaan terhadap kebutuhan siswa. Misalnya gini, untuk tahun ajaran pertama Ibu mengajar mapel apa? Pertama di sini Di kelas 7 misalnya, mengajar apa? di kelas 7 itu bilangan bulat, mengenal bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat. Nah ini saya sudah mengenal itu DUP itu singkatan dari Desain Universal untuk Pembelajaran. Nah ini mendesain pembelajaran Ibu sesuai dengan yang tadi hasil dari asesmen diagnostik. Misalnya ada beberapa siswa yang kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Sinta, mungkin Ibu kurang lebih seperti itu. Ada beberapa siswa dari 25 orang ini, mereka tidak suka dengan video, tetapi mereka suka dengan mencatat. Kalau misalnya Ibu melihat dari kilasan yang saya share di sosmed, yang refleksi dengan Afika dan Rini, itu mereka mengkisahkan DUP itu juga Bu secara tidak langsung. Saya nanya ke ke Apika, hal apa yang membuat kamu terkesan pembelajaran pada saat praktek? Kemudian si Rini hal apa? Dia ternyata menulis, dia sukanya menulis. Pelajaran apa? Seperti IPS katanya. Cara komunikasi Pak Irfan itu bagus katanya gitu ya. Nah itu kan real begitu saja. Jarang orang yang memang ya Bu ya, saya juga bisa merasakan jarang orang yang suka matematika karena itu penuh tantangan. Itu juga kita sama merasa tertantang dengan pembelajaran matematika. Saya waktu SD itu hobi matematika sampai nilai saya alhamdulillah gitu. Begitu masuk SMP ternyata matematika semakin sulit, semakin susah dipecahkan dengan berbagai masalah saya sendiri. Sesudah di SMP saya lumayan menjadi korban bullying Bu. Nah tetapi saya karena ada faktor motivasi dari orang tua yang doktrinnya sangat bagus waktu itu gitu, yang penting sekolah kamu, yang penting sekolah dengan biaya seadanya gitu ya. Nah saya di SMP masih bisa menguasai matematika, sesudah di SMA semakin sulit, saya jadi tidak hobi matematika gitu ya, seperti itulah kurang lebih. Nah DUP itu misalnya Ibu tadi tentang bilangan bulat. Nah sama Ibu di asesmen dulu, asesmen diagnostik itu misalnya dari 25 orang itu yang suka sama video berapa orang, yang suka sama menulis berapa orang, terus yang suka sama langsung praktek misalnya apa sih bilangan bulat itu gitu, yaitu berapa orang, yang suka ceramah juga ada gitu. Nah sama Ibu sesudah dipeta-petakan gitu, dengan harapan kita memberikan pendekatan ke anak itu sesuai dengan bakat minat mereka, keinginan mereka gitu. Nah tentu ini memerlukan waktu yang lama ya Bu ya untuk menentukan DUP tersebut atau desain universal pembelajaran. Nah Ibu mumpung sekarang ada waktu 2 minggu lagi, dicoba apa sih yang harus saya lakukan untuk menyelaraskan DUP ini gitu. Nah misalnya kalau bilangan bulat itu kan bilangan yang tidak bisa apa itu Bu bilangan bulat itu? Bilangan bulat Yang tidak bisa dibagi dua. Bilangan bulat itu kan
ada bilangan bulat positif dan negatif. Oh iya, iya, bilangan bulat positif dan negatif. Ya saya lupa bilangan bulat. Nah, secara relevansi dengan kehidupan sehari-hari bisa digambarkan Bu? Bisa Bu. Apa itu? Misalnya dalam hal yang paling mudah itu langkah. Oh, kalau maju itu berarti ditambah, kalau mundur itu berarti kurang. Iya, dikurang. Oh iya, langkah. Ya. Betul. Nah, itu sangat mudah dipahami sama anak-anak mungkin ya Bu ya. Iya, gitu. Atau misalnya termometer. Kalau merah berarti min gitu ya. Iya. Kalau Biru. kalau biru gitu itu plus gitu. Bisa seperti batu baterai ini min ya, ini plus gitu, seperti kurang lebih seperti itu gitu. Iya. Ya, menurut saya itu bilangan bulat itu masih ada penyelarasan antara pelajaran kelas 6 SD sama kelas 1 SMP ya Bu ya gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaluinya Bu. Pembelajaran numerasi ini ya jadi PR kita bersama ya Bu, bukan hanya untuk matematika tetapi semua mapel itu pasti ada bilangan-bilangannya ya Bu ya, termasuk IPA gitu yang kemarin sudah kita IPS juga ada gitu. Kemudian bagaimana Ibu mengakomodasi perbedaan kemampuan anak sesuai dengan karakteristiknya? Kemampuan anak. Mengakomodasi yang tadi kan itu pemetaan. Iya. Nah, kemudian mengakomodasinya bagaimana Bu? Biasanya dengan melakukan latihan Bu. Latihan. Nanti kan diketahui ya sesuai dengan minatnya gitu. Nanti kan ketahuan gitu. Jadi siapa yang kalau matematika sih kemampuan aja Bu, lebih fokusnya tuh ke kemampuan aja. Ada yang telat, ada yang cepat, ada yang cepat gitu. Ibu untuk seperti tadi gitu ada anak inklusif yang tadi ya, itu solusi Ibu dengan cara apa untuk melayani siswa yang inklusif? Lebih mendekatkan aja Bu, lebih dikasih pemahaman yang mendalam gitu, khusus. Nah, lalu setelah diberikan pemahaman khusus, dikasih latihan yang berbeda Bu. Biasanya dimulai dengan latihan yang paling mudah. Biasanya seperti itu. Nanti berkelanjutan gitu. Jadi tidak disamakan latihan. Tidak disamakan. Iya. Oh ya, bagus sesuai dengan kemampuannya Bu ya. Iya. Menurut Ibu hal apa yang akan Ibu rencanakan ke depan? Rencana apa yang akan Ibu laksanakan di tahun ajaran depan? Insya Allah lebih banyak menggunakan teknologi, lalu menghubungkan pembelajaran dengan game agar lebih seru, anak-anak tidak jenuh gitu Bu, lebih paham. Ya, di sini kan ada IDP. Menurut Ibu strategis nggak untuk pembelajaran matematika? Strategis Bu. Sangat strategis. Ya. Sebaiknya ada IDP di setiap kelas ya Bu ya. Iya, maunya seperti itu Bu. Bisa kita insya Allah nanti ada TV untuk per kelas, tapi mungkin hanya beberapa kelas, tapi TV-nya karena kita masih rentan keamanan, jadi TV-nya dibawa gitu Bu. Dibawa kemudian disimpan lagi di kantor gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya anak-anak lebih berminat lagi ke pelajaran matematika ya Bu ya. Kemudian harapan Ibu untuk pembelajaran matematika ke anak-anak yang jadi tujuan kita itu apa? Tujuannya? Harapannya mungkin yang pertama ya Bu, diajak menyukai pelajaran matematika terlebih dahulu, menyukai dulu ya. Kalau mereka sudah menyukai kan pasti dia minatnya akan otomatis berkembang gitu Bu. Iya, jadi mereka
ada kemauan lebih ingin tahu tentang Iya, hal betul. matematika itu. Untuk mengajak anak-anak suka dulu. Suka dulu, iya, Bu. Bagus. Itu yang betul yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak harus suka dulu sama sesuatu yang akan kita suguhkan gitu, baru timbul mereka rasa keingintahuan, ketertarikan dan sebagainya. Saya juga sama Bu, sekarang masih tertantang ini gimana gitu ya, sehingga anak-anak tuh bisa greget mengikuti pelajaran gitu. Nah, ya itu jadi tantangan kita semuanya. Ya, Ibu terima kasih atas waktunya sudah memberikan pandangan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu, semoga sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.